topiknya seru banget nih. Itu tentang minat, tekanan, dan realita. Nah, sebelum kita mulai, mungkin kita bisa kenalan dulu bareng teman-teman sastra Indonesia kita kali ya. Nah, bisa dong mulai dari Kak Novinya. Perkenalkan, nama aku Novi Triana Lubis, biasa dipanggil Novi. Halo Novi. Halo, kenalin aku Siti Aisyah Arbaa, biasa dipanggil Ais. Halo Ais. Hai, perkenalkan aku Naya Khairwisa, biasa dipanggil Naya. Hai Naya. Halo, perkenalkan aku Adinda Libranda Munte, biasa dipanggil Dinda. Hai Dinda. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Gabriel Ananta. Hai Dinda. Nah, kalian semua ini kan anak sastra Indonesia ya. Anak sastra Indonesia dengan banyak stigma yang melekat. Boleh dong sebelum kita mulai itu diceritain dulu sastra Indonesia itu sebenarnya apa sih dan apa aja yang dipelajarin. Nah, siapa nih dari kalian yang mau cerita? Kalau aku mau cerita sedikit gitu kan, sastra Indonesia itu kan ada dua konsentrasi gitu ya. Ada konsentrasi sastra, ada konsentrasi linguistik gitu kan. Kalau di konsentrasi sastra itu lebih fokus kepada karya sastranya bahasa Indonesia gitu kan. Nah, kalau di linguistiknya itu lebih fokus ke mempelajari sistem tata bahasa Indonesianya gitu. Nah, dan di linguistik itu banyak cabang-cabangnya gitu, kayak ada fonologi, itu mempelajari bunyi bahasa yang dihasilkan alat ucap gitu kan. Kalau di morfologi itu ada mempelajari bentuk kata gitu. Nah, kalau ada di sintaksis itu mempelajari kalimat gitu. Nah, kalau ada di namanya semantik. Nah, semantik itu mungkin orang udah pada pernah dengar juga kan kata semantik itu apa. Nah, itu sih. itu dia mempelajari makna kata, makna kalimat gitu. Nah, dosennya tuh top banget. Indonesia pasti tahu ya. Dosennya paling top. Ternyata sastra Indonesia itu kompleks banget ya, nggak cuma tentang bahasa aja, tapi gimana bahasa itu terbentuk juga. Iya, betul. Nah, ini kan semua sastra Indonesia kan. Waktu dulu milih jurusan tuh kalian tuh memang karena minat kah, atau karena tekanan orang tua, atau memang kepilih aja gitu? Kalau dari aku ya, gara-gara kebetulan keterima sih. Iya. Karena sebelumnya aku kan gap year kan. Nah, aku lebih pengennya melanjutin jurusan aku yang sebelumnya di SMK, kan itu akuntansi. Nah, sebelumnya pilihan pertama akuntansi, tapi ternyata lulusnya di pilihan kedua sastra Indonesia. Tapi sebenarnya aku juga suka ke sastra. Takut ya. Tapi aku suka sama sastra karena aku juga suka nulis cerita-cerita gitu di Wattpad. Berarti ada punya karya dong. Ada. Pembacanya berapa nih? Tapi udah lama sih sebenarnya itu ditulis. Kayaknya udah sekitar 500.000 yang baca. Cinta dalam diam. Cinta dalam diam ini kayaknya dari pengalaman pinternya gitu ya. Bisa dibilang begitulah. Di platform mana tuh? Di Wattpad. Jangan lupa dibaca guys. Cinta dalam diam, guys. Nah, kalau yang lain gimana? Kalau dari aku sama kayak Ais, aku juga gap year dulunya. Di tahun pertama tuh aku udah coba jalur rapot dan juga jalur ujian. Nah, dua-duanya tuh aku ambil di bidang kesehatan. Nah, di MKM dan juga di farmasi. Namun ternyata dua-duanya tuh nggak lulus. Nah, di tahun berikutnya nih coba. Lalu ketika memilih jurusan untuk pilihan kedua tuh aku berpikir aku ambil sastra ya gitu, karena aku pernah mendapat omongan dari salah satu guru SMP aku pernah dibilang kamu cocok deh jadi reporter karena ketika membaca tuh nada, jeda dan temponya tuh bagus gitu. Dan itu teringat sampai aku sekarang, dan akhirnya ya udah deh ambil aja sastra Indonesia, dan ternyata kebetulan lulus.
Mungkin kalau dari aku juga itu sama kayak sama Ais sama Naya tadi. Itu aku juga bisa dibilang GPR. Cuman sebelumnya itulah aku udah coba juga kan kayak beberapa kali itu nggak masuk lah ya, karena awalnya dulu mikirnya tamatan ini kan tahun 2021 nih. Nah udah kayak gitu tuh aku kayak memang sebelumnya belum ada pikiran mau lanjut apa gimana gitu. Cuman ya udah karena kayak gitu kayak juga merasa nggak mungkin kan sampai 2 tahun nih nganggur gitu. Jadi kayak ya udah sih di tahun 2022 nih ngecoba aja gitu, mencoba. Terus udah kayak gitu aku buka-buka dong ya kayak di web USU gitu kan. Di sastra Indonesia nih apa sih yang dipelajari gitu? Apa sama kah yang sama aku yang pelajari dulu waktu di SMK itu jurusan multimedia gitu. Nah jadi setelah aku buka-buka aku cari juga, nah itu di sastra Indonesia itu juga dipelajari gitu. Jadi ya udah aku ngambil sastra Indonesia tuh pilihan kedua. Pilihan kedua sih ya. Aku ya, jadi ini aku itu memang kebetulan keterima juga sih. Karena dulu aku itu pengennya sebenarnya ke biologi, teman-teman. Ya, tapi karena waktu itu orang tua aku bilang, yakin nih lo biologi itu kan beda-beda hewan ya kan. Sementara itu aku anaknya itu jijikan sama kayak gitu. Jadi kayak yakin enggak sih, yakin enggak? Aku juga kayak iya ya, nggak yakin ya. Gitu. Akhirnya aku pilih ke sastra Indonesia ini, dan itu pun karena saran dari teman sih. Apa kok? Nah kalau dari aku ini memang aku secara sadar memang milih jurusan sastra Indonesia ini gitu kan. Karena di sekolah aku dulu itu kami harus memberikan ke dosen ya, ke guru kami. Nah jurusan yang kami pilih di TBK itu harus di ACC sama guru pembimbing kami gitu kan. Nah jadi aku melihat teman aku tuh kayak keluar masuk ruangan ini gitu karena belum di ACC gitu kan jurusannya. Jadi aku melihat kayak itu zaman COVID tidak ya? Nah zaman COVID itu kan kayak males banget itu tuh kayak skor TO gue tuh sikit gitu. Jadinya aku kayak nggak mungkin ya aku dapat di ACC di jurusan yang passing grade-nya tinggi, skor UTBK-nya tinggi gitu kan. Jadi aku milih di jurusan sastra Indonesia ini karena ini merupakan zona nyamannya aku. Karena jauh dari lubuk hati yang paling dalam ini gitu kan. Sebenarnya aku pengennya berkecimpung di dunia medis gitu. Atau enggak nyoba kedinasan. Tapi ya takdirnya di sini ya udah. Oke. Beragam banget ya, ada yang dari saintek ke sospum, ada yang memang dari teman-temannya tuh sadar kalau ternyata kalian ini punya potensi gitu. Nah kalau disuruh nilai dari seberapa sih passion kalian sama jurusan kalian sekarang dari 1 sampai 10 tuh berapa dan kenapa? Nah mungkin dari Novi dulu atau? Nah kalau dari aku ini mungkin di semester awal mungkin aku bakal nge-rate-nya itu 7 ya. 7/10 gitu. Pas-pasan. Jadi aku di situ kayak karena itu berpikirnya aku nggak bakal tamat di jurusan ini, aku mau pindah. Aku masih pengen ada mencoba yang aku mau ini. Nah aku pengen nyoba kedinasan nih saat itu. Jadi aku sampai nyoba 2 kali tes gitu kan. Saat kuliah aku harus ngerjain tugas kuliah, harus juga belajar UTBK gitu kan. Ternyata nggak lulus. Nah disitu aku kayak down juga lah. Cuman setelah aku lalui makin banyak pengalaman yang aku dapat di jurusan ini, makin terbuka pikiranku terhadap ilmu bahasa Indonesia yang sangat penting sebenarnya gitu kan. Aku jadi kayak makin cinta sih. Mungkin sekarang bakal nge-rate-nya itu 8/5/10 gitu ya. 8/5 Kalau dari aku mungkin
9 lah. Iya. Karena kan memang dari awal kan aku memang udah bilang kan kalau ini nih kayak lebih keterima aja. Tapi semakin kesini, semakin aku jalani, semakin aku nikmati prosesnya. Oh ternyata memang di sini minat aku. Aku suka menulis, aku suka baca-baca novel juga. Gitu. Jadi memang disinilah tempat aku sebenarnya itu sih. Nah ini tadi kan kalian udah nyebutin bahwasannya ini kayak opsi kedua kalian gitu kan, walaupun terlepas ini opsi kedua ini tetap pilihan kalian. Nah sebenarnya kan ada ekspektasi tersendiri nggak sebelum masuk ke dalam dunia perkuliahan ini? Kalau misalnya menurut aku itu dibilang apa sih ekspektasinya dulu sebelum masuk ke sastra Indonesia ini gitu ya. Kalau aku mikirnya ekspektasinya itu mungkin kalau misalnya masuk kuliah nih bawaannya lebih santai aja sih itu dalam dunia pertemanan maupun tugas ya. Iya. Karena waktu di SD atau di SMK dulu tuh mikirnya kayak gimana ya, teman tuh dalam soal pertemanan tuh kayak dipilih-pilih kali gitu. Iya. Terus kalau misalnya tugas tuh kan juga ya kalau misalnya dari SMK aku tuh dulu kayak setiap minggunya atau setiap pertemuannya itu pasti ada kayak dikasih tugas gitu kan. Nah mikirnya kalau misalnya makin naik tuh makin besar tuh rupanya bawaannya makin santai aja gitu. Rupanya salah kan. Iya sih. Anda salah. Kalau dari aku sama sih kayak Gabriel, mikirnya juga kayak sekolah, cuman berasa lebih santai. Kalau lihat orang kan kayak lihat di sinetron kayak cuma bawa tote bag. Tapi ternyata berat. Nah ternyata setelah ekspektasi yang kalian lalui itu capai nggak ekspektasinya sekarang udah semester 7? Waduh. Sampai sih. Nah, kalau dari Ais dan Gabriel kan tadi bilangnya ekspektasi itu berupa dari pertemanan ya. Nah, kalau di aku itu cukup terjadi karena nggak semua nih pertemanan dalam perkuliahan tuh bisa gimana ya bilangnya? Bisa kompak, bisa lama gitu ya. Bisa berjalan dalam waktu yang cukup lama, tetapi ada di dua sisi sih. Ada yang memang beneran menjadi teman baik, menjadi supporter di kehidupan perkuliahan, dan ada juga yang ya hanya sekedar teman aja, sekedar kenal gitu ya. Nah kalau dari tugas-tugas yang seperti kalian bilang itu ternyata benar. Semakin tinggi semester kita, ternyata tugasnya juga semakin berat. Dan sekarang kita udah di akhir, kita bisa skripsi lagi kan. Jadi kan pusing, ya sudah kita jalani saja gitu. Nah kan ini udah kayak istilahnya udah dihadapin sama realita, ekspektasi juga udah banyak lah tekanannya. Kapan sih pertama kali kalian sadar kalau ternyata kuliah itu kayak nggak kayak SMA gitu? Kapan gitu? Nah dari Ais gitu. Kalau dari aku mulai sadarnya di semester 3 ya. Soalnya di semester 3 itu kita baru milih konsentrasi nih kan. Dan aku milihnya konsentrasi linguistik. Itu aku baru berasa beda banget gitu. Tugasnya makin numpuk, materinya juga makin berat kan. Siapa itu dosennya? Siapa itu dosennya? Yang tahu-tahu aja lah ya. YTTA. Nah dari situ aku udah mulai mikir kuliah nggak bisa santai itu. Iya benar. Udah mulai serius sih. Kalau dari aku juga sama itu, tetapi paling berat itu rumahnya dari semester 4 sih. Dari semester 4 itu, di semester 3 mungkin adaptasi awalnya itu masih belum cukup baik. Cuman ternyata di semester 4-nya lebih parah lagi ternyata. Lebih ngerasa lebih berat, ngerasa lebih apa aku salah konsentrasi ya gitu. Bahkan ada kepikiran kayak apa aku cuti ya gitu. Karena beneran tekanan dari segala sisi itu ada banget gitu. Tapi ternyata terlewati juga. Iya. Gitu. Dari setelah banyak hal yang dilalui juga ada nggak momen lucu atau aneh pas kalian ngerasa ternyata minat kalian tuh udah mulai
bilang gitu, ada nggak? Ada sih kalau aku. Oke. Lebih menurut aku lebih ke aneh ya. Jadi kita kan kuliah nih, kuliah terus kayak banyak tugas gitu kan, sibuk lah istilahnya kan. Bahkan sampai buka TikTok aja nggak bisa lagi gitu kan. Terus sih itu yang krisis ya. Jadi memang kan aku suka nulis kan. Jadi saat itu ada nih event lomba-lomba yang memang lumayan gitu kan. Jadi aku mencoba untuk nulis lagi, dan ketika aku nulis itu kata-katanya itu seperti kata-kata berita gitu loh. Berita, jadi kayak datar, nggak ada nyawanya gitu kan. Berekspresi. Iya, benar. Ini apa yang aku tulis gitu sih, kayak aneh aja gitu menurut aku. Terus aku ngerasa itu saat itu aku kehilangan minat aku gitu sih. Lebih ke ngerasa stuck lah. Iya. Nah itu kan udah kayak aneh gitu nggak. Nah kalau kalian gambaran tuh gimana sebenarnya kehidupan kuliah kalian tuh genrenya apa sih nggak digambarin gitu? Aduh, ini Apakah romance, apakah thriller, atau horor? Horor skripsi nih Mungkin kalau itu ya, kalau dari aku sendiri kayak aku ngerasa genre aku tuh di drama. Karena apa? Aku bilang drama karena kayak di setiap semesternya ketika kita kayak naik itu tingkatan kita dari semester 1, semester 2 sampai seterusnya itu kan pasti makin tinggi kan. Dan kayak tekanan-tekanan kita tuh pasti lebih banyak. Nah, aku ngerasa tuh kayak genre aku tuh masuk drama karena aku ngerasanya kayak nano-nano gitu. Nano ya. Gak jelas ya. Iya, kayak ngerasa kadang sedih, bisa sedihnya tuh sampai betul-betulan sedih, kayak hancur. yang tuh hancur nih. Terus bisa ngerasa senang gitu. Apalagi yang senangnya itu betul-betul bisa yang sampai kayak gembira. Karena apa? Aku kepikirannya tuh juga karena gini, kalau misalnya tamatan dari sini misalnya kita ini kan di semester 7 nih kan ya, udah semester tinggi nah gitu. Nanti ke depannya gimana sih gitu. Jadi kayak udah kepikiran duluan gitu. Gitu sih. Kalau dari aku sama juga sih, hampir mirip, campuran ya, ada drama iya, komedi iya, romance sih, horor iya. Kayak tebakan kalian juga romance iya. Aman ya. Aman ya. Jadi walaupun rasanya genrenya nano campuran, tapi ada manis-manisnya gitu. Iya, beb. Gitu kan. Bisa minta pupuk. Tolong. Enak yang punya pacar. punya. Ada. Kalau aku juga sama sih, setiap orang juga ada genre sedihnya, ada happy-nya, ada sedihnya, ada marahnya juga gitu kan. Nah kalau aku juga campuran kayak gitu juga. Kadang kayak marah juga, bisa juga karena kata dari teman gitu kan, ada sakit hati juga. Tapi kan ada juga happy-nya barengnya sama teman. Mungkin di semester awal kita happy gitu ya, karena belum kepikiran, pikiran yang berat-berat itu belum datang gitu kan. Nah semakin Santai lah, Bang. betul, semakin tua gini kan, semakin ini udah mulai serius ini. Dulu kita udah 20 ini. Nah, mulai kehidupannya udah mulai serius ya gitu. Kok ya ampun gitu, udah hampir ada harus mikirin profesi aku apa nanti. Mau kerja apa? Benar. Ya pasti kita ngerasain itu, dan itu pasti capek gitu kan. Nah, di antara kalian siapa sih yang sering ngomong aku capek, tapi tetap aja jadi kerjain siapa ya? Siapa ya? Lihat sebenarnya Tahu-tahu aja, cuman kira-kira semua tahu. mukanya ada banyak sih wajah kesayangan dosen ini. Aduh, aku ya jadinya ya. Sepakat Iya. Jadi aku juga ngerasa itu aku sih. Jadi kadang aku nih mungkin ngeluh ke orang-orang ini kan, aku capek kali, tapi ternyata aku siap gitu, ya aku udah siap gitu. Aku udah siap nih gitu. Paling orang ini yang kesal sih gitu. Terus sih. Ini kayaknya tipe-tipe yang kalau lagi ujian ditanya udah belajar belum, dia bilang belum, tetap ranking 1.
gimana sih tekanan terbesar kalian selama kuliah itu sebenarnya datang dari mana setelah segala tuntutan dan banyak cobaan gitu, itu dari diri sendiri kah, orang tua atau lingkungan? Nana? Kalau dari aku ya, teman, kalau dari aku itu sebenarnya kalau dari orang tua tuh nggak ada gitu kan. Orang tua tuh nggak ada kayak ngomong, Nop harus gini ya, Nop harus prestasinya kayak gini ya, harus kemlot gitu ya, harus 2 tahun gitu. 2 tahun ya, nah, satunya 2 tahun nggak mungkin ya sebenarnya, nggak ada. Orang tua aku nggak ada kayak gitu kan. Cuma sebenarnya tekanan itu datang dari diri sendiri sih, dari pikiran gitu kan. Karena melihat pencapaian teman secara nggak langsung ngebandingin dia sendiri gitu, kok aku cuman kayak gini aja ya, dari tahun ke tahun kok aku nggak ada perkembangan, sedangkan teman tuh kayak tiap tahun dia posting aku menang lomba ini, aku prestasi ini, dia pergi kemana-mana gitu kan. Kadang-kadang aku kayak tekanan itu datang dari apa yang aku lihat di sosmed sebenarnya gitu. Sedangkan kalau dari internal kayak dari keluarga eksternal gitu kan nggak ada sebenarnya gitu. Ya, mungkin kalau dari aku itu tekanannya datangnya dari mana, aku bisa bilang diri sendiri. Karena apa? Itu sama kayak Novi sebelumnya. Mungkin kalau misalnya dari orang tua sendiri itu nggak ada yang harus nuntut kayak betul-betul ini kau harus cepat selesai nih ya gitu. Kayak nggak ada yang sebenarnya kayak ya orang tua tuh ada ngebilang cuman gini, kau tuh kalau bisa kuliahnya jalanin aja, jangan sampai putus gitu sih. Nggak ada kayak harus dituntut kau harus cepet-cepet selesai, enggak. Terus kenapa aku bilang datang diri sendiri, itu mungkin sama kayak di Bang Novi, karena sering ngeliat juga postingan teman-teman yang kayak mereka nih udah di umur mereka yang segini kayak kita ini gitu udah ada yang bisa, bahkan udah ada yang punya usaha sendiri, udah bisa membanggain orang tuanya kan gitu. Sedangkan aku yang umurnya udah segini tuh kayak gini-gini aja, apa gitu ya. Jadi mungkin dari aku gitu sih. Sama sih kayak bilang juga, karena terbesar itu pasti dari diri sendiri sih juga salah satunya. Nah jadi itu aku itu memang tipikal orang yang overthinkingan ya, yang apa-apa dipikirin gitu. Bahkan nanti Pikir berlebihan. iya bener. Nanti apa aja minjek semut aja bisa kepikiran lagi kayak gitu. Bisa salah Bisa salah nggak ya? Iya salah saya bos gitu sih. Pasti Bu ke pet shop kan? Iya. Dia mau disembuhin sih. Di mana gitu ya gitu sih. Terus ada juga kayak ada nih di dalam diri aku kayak suara-suara gitu kayak kau harus kayak gini loh Linda, kau harus kayak gini loh, kau nggak boleh kayak gini loh, kau ini salah loh, kayak gitu sih. Itu yang buat aku merasa tertekan sih kalau ngejalanin itu kayak gitu. Kalau dari aku sama sebenarnya, paling banyak itu dari diri sendiri. Tetapi kalau di aku nggak menutup kemungkinan itu juga datang dari luar, yaitu orang tua. Mungkin dari mereka tidak menyampaikan secara gamblang atau secara langsung gitu, secara terang-terangan harapan apa yang mereka kasih ke aku. Tetapi di satu sisi ada beberapa penyampaian dari mereka yang secara tersirat tuh bilangnya kayak nanti kalau udah tamat kuliah cari kerja yang bener, bantu saudara, bantu adik. Nah dari situ dari aku di situ kayak aduh, aku udah mulai berdamai dengan pikiran aku sendiri, tetapi tiba-tiba datang nih anomali, aduh aku harus begini gitu. Jadi mau nggak mau ya udah deh jalanin aja dulu, karena kan balik lagi kita yang menjalani. Orang-orang tuh hanya melihat hasilnya saja, mereka tidak melihat prosesnya. Sih. Kalau aku sama banget ya kayak si Naya juga, dari awalnya dari diri sendiri. Kalau orang tua juga nggak nuntut apa-apa, cuman karena aku anak bungsu ya, jadi merasa kayak mungkin harapan terakhir. Jadi rada terbebanin gitu kan. Takutnya orang tua ekspektasinya Terakhir ekspektasinya melebihi saudara-saudara. Kadang-kadang ekspektasinya gimana ya, kalau dari diri kita sendiri tuh nggak nuntut banyak, tapi kadang-kadang dari mereka kita tahu orang-orang lain tuh punya ekspektasi yang
aku ya kalau lagi stres gitu ya, tapi ini tergantung ya, stresnya tipis-tipis atau Ada ada sih katanya. Iya. Kayak ngacuan gitu. Level berapa nih? kalau udah berat banget biasanya aku tuh ngeluapin emosi aku dengan nangis dulu gitu. Nangis dulu, aku luapin emosi aku dulu. Kalau aku sedih aku nangis sepuasnya dulu. Setelah itu aku kayak ngasih afirmasi ke diri sendiri gitu. Bisa juga nengok dakwah Senin ya, karena kayak suaranya enak loh tuh. Jadi kayak lebih mendorong kita tuh nangis. Mana lagi nangisnya. Oke, Wah, dikeluar. iya, makin keluar lagi emosi kita gitu kan. Nah bisa juga aku makan yang kesukaan aku kayak manis-manis, coklat atau es krim gitu. Jadi kayak setidaknya lebih relax lah sejenak, walaupun ya masalahnya belum selesai, tapi setidaknya kita tenang dulu gitu. Ada jalan-jalan? Kami sering banget tuh jalan-jalan yuk kayak gitu. Refreshing ya kan? Mungkin kalau misalnya dari aku cara mengatasinya itu ada sih samanya yang kayak dibilang Novi juga. Kadang aku mau kayak ngebuka Instagram tuh yang isinya tentang renungan gitu. Renungan supaya kayak kita tuh biar makin tambah gimana ya? Jangan ngerasa sendiri gitu. Iya, biar nggak kesepian, terus kayak kita tuh juga ngerasa supaya biar nggak bosan atau nggak jenuh gitu lah pokoknya. Jadi kayak ngebaca akhirnya kayak terekam tuh tersimpan ya kan. Jadi kayak tenang. Terus kalau misalnya cara lainnya itu kayak aku bisa pergi keluar keliling-keliling gitu sih. Jadi kan buatnya dari hal-hal paling terdekat lah. Iya, ya. iya. Bicara tentang hal paling terdekat, ada nggak kalimat atau pengalaman dari orang-orang tertentu atau dari hal lain yang bikin teman tuh melek soal realita kehidupan tentang mahasiswa ini? Ada nggak? Kalau dari aku Siapa dulu nih? Gabriel mungkin. Kalau misalnya dari aku itu aku pernah cerita sharing sama kakak aku. Itu kakak aku bilangnya gini, kau tuh ngejalanin kuliah itu kalau bisa sesuai sama apa yang kau inginin gitu, jangan karena terpaksa. Karena apa? Yang kalau misalnya kau ngejalanin kuliah tuh kayak terpaksa, kau bisa bakalan ngerasa kuliahmu tuh nggak gimana ya? Kau ngejalanin kuliahmu tuh nggak selesai. Iya, kayak bakalan nge-stuck gitu loh. Jadi kayak Berat gitu ya. iya, jalan itu bakalan berat gitu. Jadi kayak oh iya nih, betul juga nih bilang kakak aku gitu kan. Aku ngerasa karena kakak aku ngomong kayak gitu, aku harus kayak lebih semangat aja sih menurutku gitu. Betul. Ya. Kalau aku gitu ya, kalau dari aku orang-orang tentunya ya orang tua aku lah jadi motivasi aku kan. Tentunya aku biasanya udah ngebayangin orang tua aku, jadi kadang itu juga bikin semangat gitu. Nah, cuman kalau sehari-harinya biasanya aku curhatnya sama pacar aku. Itu positifnya kali ya, punya pacar. Betul. Positifnya ya. Positifnya. Ada tipe anak yang dianya kalau mau curhat yang berat-berat gitu ke orang tua gak enak kan, Iya. takutnya ngeberatin pikiran orang tua juga gitu kan. Jadi kan kalau ke sesama kayak sahabat atau ke pacar itu kan lebih luas gitu kan ngomongnya. Nah, jadi itu dia sering motivasi aku gitu tuh, yang terus yang semangat gitu, jangan sampai patah semangat gitu. Kalau dari pacar beda. Aduh, afirmasinya langsung kena gitu. Iya. Iya. Saya itu dia belajar. Ternyata ya. Gimana ya? Itu dia. Kan jajan kuncinya. Tetap makannya. Sama sih kayak Novi juga. Kalau aku dari orang-orang terdekat selalu semangatin kan, dan dari pacar juga. Pacar mana ya? Gitu ya. Penting gitu kan? Aduh. Ya dari situ aku jadi semangat, lebih semangat. Betul. Kalau dari aku mungkin terbesar itu dari teman. Karena aku tipikal juga yang tidak terlalu terbuka sama keluarga aku. Dan kalaupun aku cerita ke keluarga tuh hanya beberapa
beberapa orang aja mungkin terdekat tuh kayak ibu gitu ya. Tapi itu pun tidak semua, karena kan ada beberapa bagian dari kehidupan kita atau masalah yang lagi kita jalanin itu nggak perlu kita ceritakan kan. Jadi mungkin hanya beberapa teman aja yang tahu, dan ya kebanyakan dari teman. Aku ya, kalau aku sih tadi kata-kata ya. Kalau kata-kata itu ada sih dari teman, dia bilang gini, kuliah itu nggak harus semangat terus, yang penting jangan berhenti aja gitu sih. Jadi kita boleh capek, kita boleh nangis-nangis sambil apa namanya istilah bro-bro ya, atau nggak sih bro-bro kayak raun-raun ya. Iya, bro-bro. Sorry. Gitu, bisa gitu kan. Boleh, asalkan kita nggak berhenti aja, karena kan memang lingkungan sekitar kita tuh kan punya ekspektasi tinggi ya dari kita, jadi jangan berhenti itu aja gitu. Intinya di keadaan apapun kalian tetap harus berprogres ya. Iya. Harus tetap belum sama diri sendiri untuk terima afirmasi. Nah ini kan udah 3 tahun kuliah, udah semester 7. Nah awal-awal kan mungkin memang belum punya passionnya, tapi lama-lama bertumbuh karena sampai sekarang masih ada nggak passion itu, minat itu. Dari siapa nih? Kalau aku justru makin bertambah sih, karena memang kan udah aku bilang juga tadi, karena ini memang jurusan yang ternyata memang minat aku gitu. Jadi semakin berdalami, bukan berkurang ini minatnya, malah makin bertambah. Itu sih kalau dari aku. Mungkin kalau misalnya dari aku juga itu dibilang minatnya berkurang atau tidak, itu jawaban aku nggak berkurang. Karena apa? Sama yang kayak aku bilang di awal tadi, itu sebenarnya aku milih jurusan sastra Indonesia itu kenapa aku bilang juga, karena memang ya di ilmu komunikasi aku nggak ketemu, tapi itu kan sama gitu. Pembelajarannya itu juga apa yang kita pelajari itu sama gitu. Jadi kayak dibilang lari atau enggak, itu enggak. Dan aku minat aja sih di jurusan ini gitu. Kalau dari aku, di awal aku udah melihat di diri aku ada sedikit kemauan untuk nulis, dan ternyata makin kesini rasa ingin menulis aku tuh semakin tinggi. Cuman dari akunya masih membatasi untuk apa ya, tidak merilis tulisan aku kepada umum gitu ya. Masih dijaga lah gitu, masih masih dikoleksi, jadi baca pribadi aja gitu, karena belum ada niatan aja untuk Kalau aku makin bertambah ya, karena awalnya emang aku tertarik juga, ada ketertarikan di sini, dan makin aku jalani tuh makin yakin, makin nyaman, dan makin ngerasa cocok emang di sini. Tapi memang jiwanya. Iya, Jiwanya. Udah nulis dong, masih ada cinta dalam diri. Kalau aku memang dari awalnya kan aku tadi kayak ngeliat rendah gitu kan. Dari awalnya aku memang gak secinta itu sama jurusan ini kan. Baru tuh cuma lama kelamaan profesi yang aku mau itu makin kuselaraskan dengan jurusanku gitu. Karena ini juga dari semester 7 gitu kan. Aku mau gak mau aku harus cinta sama jurusan ini, harus aku perdalam gitu. Semakin lama aku makin tertarik juga dengan profesi yang selaras dengan jurusan sastra Indonesia ini gitu. Jadi aku rasa sekarang ini memang minatku udah makin selaras dengan jurusanku sekarang ini gitu guys. Pada akhirnya minat-minat ini nggak datang sendiri ya, tapi kita juga sendiri yang harus berusaha cari. Iya. Nah bicara tentang minat nih, menurut kalian hidup itu lebih bagus ngikutin minat beneran kah, atau harus tahu realita juga, atau kita bikin jalan sendiri aja? Kalau tidak, kalau dari aku sih pilih jalan sendiri. Kadang kan realita kehidupan ini kan nggak sesuai semua. Nggak bisa apa yang kita inginin gitu. Tidak semua harus sesuai keinginan kita gitu kan.
tapi kita bisa selaraskan dengan kemampuan kita, dengan keadaan kita yang saat ini gitu. Kalau aku gitu. Harus seimbang ya kan? Betul, harus seimbang memang antara Iya. yang kita sekarang dengan minat kita, kemampuan kita, termasuk finansial kita juga. Iya, gitu. benar. Sama sih. Kalau dari Ais mungkin sama juga karena sejalan. Oh, jadi kenapa jalan sendiri? Oh, jadi iya lah ya, kita jalan sendiri karena memang nggak semuanya bisa kita turuti. Memang banyak pertimbangan dan kendala ya. Oke, nah apa sih yang paling berharga buat kalian pelajari di berjuang antara minat sama tekanan-tekanan realita yang ada ini? Sebenarnya apa? Malu-malu guys. Tadi pertanyaan itu Hal yang paling berharga nih dari yang paling selama berproses ini lah gitu Proses ya, dan kuliah. asisten kah atau apa kah? Oh iya, kalau misalnya aku bilang itu ya betul yang dibilang Dinda tadi. Kalau misalnya menurut aku tuh konsisten itu harus, karena apa? Karena kalau misalnya kita nih contoh ya, kita udah milih nih jurusan sastra Indonesia gitu kan. Kalau misalnya kita nggak bisa konsisten sama diri kita sendiri, itu kita bisa gimana ya? Kita tuh bisa bakalan, kalau kita nggak konsisten sama diri kita sendiri tuh kita bisa stuck di situ aja. Kita Iya, bakalan hilangan di situ. ya. Hilangan arah ya, kan? Betul, ya, kita Mana nih gini Bek? jadi menurut aku Ini itu yang paling penting, konsisten sama diri sendiri aja gitu. Kalau disuruh pilih antara minat sama realitas, menurutnya kita harus gimana sih menurut kamu? Minat sama realita. Kalau misalnya itu lah ya, misalnya kalau misalnya aku bilang minat sama realita, itu menurut aku minat karena apa? Kalau misalnya gini, aku pernah juga ada dengar atau baca kalau misalnya kita menjalankan sesuatu sama apa yang kita inginkan atau kita minati, itu bakalan bisa untuk menuntutmu untuk terus maju gitu kemana aja. berkembang ya. Betul. Tapi kalau misalnya kita nggak sesuai, nggak apa, ya nggak sesuai sama yang hati, kita, nggak ikut kata hati, itu kita Berat gitu ya. berat. Kita ngelakuin apa yang kita lakuin itu terpaksa. Iya, itu sih. Keterpaksaan itu memang menghasilkan sesuatu yang Nggak baik buruk, lah. betul kan? Betul. Kalau dari aku yang paling berharga ya, Iya. dari selama menjalani itu aku lebih mengenal diri aku sendiri sih guys. Karena aku juga kayak dari banyaknya tugas-tugas, banyaknya kerjasama dengan orang kayak kelompok, itu juga mengajarkan kita untuk bekerja sama dalam tim kan. Itu semakin menemukan diri aku gitu, semakin kayak ternyata aku mampu untuk kayak gini, untuk kayak gitu kan. Semakin membuat aku mengenal diri aku sendiri gitu. Intinya sih seperti itu gitu. Oke. Nah kalau tiba-tiba ada adik tingkat yang bilang kayaknya tuh salah jurusan nih. Nah kan sebagai kakak tingkat itu bakal bilang apa? Kalau dari aku, pertama mungkin ngelihat udah seberapa jauh dia berjalan di jurusan ini. Kalau memang sampai di pertengahan jalan tahun itu semester 3, semester 4 kalian masih ngerasa jenuh, minat kalian, aduh aku nggak ada minat sama sekali nih di sini. Nah, lebih baik kalian berhenti. Karena kalaupun kalian memaksakan jalan sampai akhir, gimana pun caranya kalian nggak akan selesai. Karena kalian menjalaninya itu setengah hati gitu kan. Berat banget menjalaninya, untuk maju itu berat. Nah, kalau udah terlanjur cebur lah ya, udah basah banget, udah puyuh banget ini kan, jalanin aja. Karena gimana pun Sayang banget. iya, sayang banget kalian udah kalaupun kalian berhenti di tengah-tengah itu bakal sia-sia segala hal, mulai dari materi bahkan sampai tenaga sekali, benar. Itu udah banyak banget kalian berkorban, jadi lebih baik kalian maju aja kan. Lagi? Sama sih, kalau aku juga gitu. Jadi memang kata-katanya pasti ya jalani aja terus ya kan. Kalau memang udah misalnya udah dijalani ternyata memang nggak bisa, ya nggak sesuai apa gitu, segera berhenti cari yang beneran minat dia gitu sih. Kakak nih udah mau
di penghujung, apa sih kalimat pesan terakhir kalian pengen sampaikan ke diri kalian sendiri? Aduh, yang udah di semester 7 yang udah mau skripsian gitu, apa sih? Oke, itu mungkin kalau dari aku pesan untuk diri sendiri. Jangan sedih, jangan sedih. Oke, kalau misalnya pesan diri sendiri untuk aku itu kedepannya kalau bisa lebih semangat lagi. Terus juga berterima kasih sih sama, paling penting berterima kasih sih sama diri sendiri. Kenapa? Kita tuh udah ngejalanin ini tuh udah betul-betul jauh ya, udah mau sampai, kita pun udah di akhir ya, udah di semester 7. Kalau misalnya kita itu tadi, kalau misalnya kita ngulang kan nggak mungkin kan, itu waktu kita otomatis sudah terbuang gitu. Itu sih menurut aku, kalau pesan untuk diri sendiri tuh ya lebih semangat dan konsisten aja sih gitu. Untuk Dinda hari ini. Apa ya, Kak? Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini untuk diriku asik. Untuk diriku yang pasti yang pertama kali kita ucapkan yang pasti terima kasih ya kan. Terima kasih udah kuat, terima kasih udah bisa damai sama masa lalu yang mungkin itu benar-benar berat kali, tapi terima kasih. Dan mungkin ada lagi kalimatnya, karena udah semester tua ya kita ya, semester tua, semangat jalan skripsi. Kalau misalnya capek ya udah aja orang ini keluar gitu ya, sampai jalan gitu ya, waduh sih kayak gitu, berkorban duit ya. Kalau dari aku lebih ke frasa sama kata sih. Karena terima kasih itu kan frasa ya. Dan sama kata adalah maaf. Nah, karena ada beberapa dari diri kita pasti yang memaksa nih untuk terus-terusan. Kita harus minta maaf juga ke diri sendiri karena terlalu sering kayaknya memaksakan diri untuk melakukan hal yang sebenarnya tuh udah di batas ambang kemampuan gitu. Tapi kita tetap memaksa dan entah pun berakhir jadi sakit apa segala macam, itu juga teguran untuk kita biar ayo jangan lupa istirahat juga. Karena lah ya kayak fisik kalau Karena kalau dipaksa terus-terusan kan ya kita kan juga Gen Z ya, kan yang dimana apa-apa tuh healing alias penyembuhan, cari sembuh gitu, cari pengalihan, Berobat jalan. iya berobat jalan gitu kan. Jadi kalau untuk kita yang udah semester 7 ini yang udah sibuk banget sama skripsi bahkan nanti penelitian, jangan lupa untuk istirahat lah. Kalau udah capek banget, lebih baik berhenti sejenak, itu bukan suatu dosa. Betul sekali. Kalau dari aku sama sih mau ngucapin terima kasih buat diri sendiri. Udah sejauh ini kayak ya bangga lah sama diri sendiri, dan semoga bisa sampai akhir nanti selesai. Semangat terus buat diri sendiri. Walaupun udah semakin gugup ya, tapi juga tetap semangat ya. Ya gitulah intinya begitu. Terima kasih. Kalau aku juga sama, gak jauh beda dengan teman-teman. Terima kasih kepada diri sendiri yang udah berjuang terusnya kan, melewati semua rintangan hidup gitu kan, tugas-tugas yang diberi. Juga kadang minta maaf ke diri sendiri. Kadang kan ada tipe orang yang gak enakan gitu kan, melakukan sesuatu itu yang kayak sebenarnya aku nggak mau, cuma karena aku tipenya yang gak enak juga, kadang ngelakuinnya juga ya jadi nggak enak sama diri sendiri gitu. Jadi kayak ya terima kasih dan maaf juga seperti teman-teman yang bilang tadi gitu, ke diri sendiri. Jadi intinya tuh jangan lupa kasih ruang sama diri sendiri ya. Bener banget. Nah intinya nggak apa-apa kalau kita sebelumnya belum sepenuhnya bisa nemu minat kita. Kadang tuh nggak langsung nemu, tapi kadang di prosesnya itulah kita menemukan. Jadi kita mungkin udah sampai sini aja. Makasih banget buat teman-teman yang udah